Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Keseda Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Foggy Crossing yang dibuat oleh Flash Groudon. Dan kita hari ini punya Sudoku yang lumayan unik banget ya. Ada Sudoku yang ditutupi dengan fog cover, tapi nggak ada cahaya yang terbuka sama sekali. Kita harus membuka cahaya-cahaya di sini dengan menyelesaikan petunjuk Little Killer di sini kali ya. Yang di sini juga dia masih ada sedikit ambiguity ya. Kita nggak tahu nantinya penjumlahan ini harus berjumlah berapa. Kita harus menentukan itu di awal puzzle-nya ini. Kalau menurut saya sangat menarik banget untuk peraturan dari puzzle hari ini. Dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya Vocovar di mana grid ini ditutupi oleh kabut dan kita harus memasukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Kalau kita sudah masukkan angka yang benar, nantinya akan membuka cahaya-cahaya pada petak di sekeliling petak tersebut. Tapi kita juga tidak perlu untuk menebak-nebak untuk menyelesaikan puzzle ini. Kemudian kita punya little killer di mana angka di sepanjang diagonal yang ditujukan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi angka pada diagonal ini itu harus berjumlah sesuai dengan angka di sini dan angka pada diagonal ini pun juga sama, itu harus berjumlah di sini. Dan angka tidak masalah juga kalau ada perulangan dalam diagonal tersebut. Tapi menariknya di sini kita harus menentukan ya nantinya penjumlahan di sini dan penjumlahan di sini itu berjumlah berapa. Tapi di sini diberikan informasi bahwa kedua total ini harus ditentukan oleh pemain, cuman kedua total ini ketika dijumlahkan hasilnya 90 dan memiliki selisih 50. Jadi kedua penjumlahan di sini kalau dijumlahkan itu adalah 90 untuk totalnya. Dan ketika ini dan penjumlahan ini diselisihkan berarti ya, selisih dari penjumlahan ini dan penjumlahan ini itu hasilnya adalah 50. Oke, dan kemudian kita juga punya beberapa crop key juga di sini yang mungkin masih tertutup oleh kabut. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki sisi satu, angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, dan tidak semua titik diberikan. Jadi nantinya bakal ada beberapa titik di puzzle ini yang akan memisahkan dua angka, misalkan dari titik hitam memisahkan dua angka di sini, itu nantinya angka di sini harus memiliki rasio 1:2. Contohnya adalah 2 dan 4, dan kalau dipisahkan oleh titik putih, misalkan saja 2 dan 3. Ini adalah angka dengan selisih 1. Dan misalkan di dua petak ini, kalau misalkan kita tahu nggak ada titik putih atau titik hitam di antaranya, itu masih mungkin untuk memiliki angka dengan selisih satu atau dengan rasio 1:2. Intinya adalah kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan dari Foggy Crossing, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi mungkin di sini karena kita tahu dari penjumlahan dan selisih dari kedua penjumlahan di sini ya. Harusnya kita bisa melakukan sedikit persamaan nggak sih untuk menentukan dari penjumlahan ini ya. Coba di sini akan saya tunjukkan, saya akan tuliskan juga, mungkin akan menggunakan notepad di sini. Oke, jadi kita tahu A tambah B itu jumlahnya adalah 50 kan ya, 90. Dan A kurang B itu selisihnya berarti adalah 50 kan ya. Di sini saya mau double check penjumlahan hasilnya 90 dan selisihnya itu 50 kan ya. Dan kita mungkin buat aja angka A di sini adalah angka yang lebih besar ya dari kedua penjumlahan A dan B di sini. Jadi ya A ini adalah angka penjumlahan yang lebih besar dari penjumlahan B. Kita juga tetap harus menentukan kan ya. Kita lagi pula nggak tahu yang mana yang merupakan A dan yang mana yang merupakan B pada kedua diagonal ini. Tapi ya A tambah B adalah 90, A kurang B adalah 50. Kemudian kita tinggal kurangin saja untuk persamaan ini. Berarti A kurang A di sini nggak ada, dan B dikurang dengan minus B berarti jadi 2B sama dengan 90 kurang 50 jadi 40 kan ya. Jadi kita tahu di sini B itu adalah 40 bagi 2 maka harus 20. Dan tinggal kita masukkan saja untuk salah satu dari persamaan kita, A tambah B harus 90, kita tahu B-nya 20 berarti A-nya harus 70 di sini. Oke, jadi kita langsung tahu ya, salah satu dari penjumlahan ini adalah 70 dan salah satunya lagi harus 20 di sini. Oke, tapi gimana caranya kita bisa menentukan yang mana untuk penjumlahan ini ya? Oke, 70 dan 20. Itu penjumlahan yang lumayan kecil dan lumayan besar ya untuk kedua penjumlahannya. Kita tahu maksimal penjumlahannya berapa sih? Penjumlahan maksimal dari diagonal ini adalah 7 tambah 8 tambah 9 semua ya. Di tiga angka di sini harus berbeda semua karena berada dalam box yang sama. Di sini juga sama, berbeda semua, dan di sini juga sama. Jadi penjumlahan maksimal kita adalah
81 ya. 21 enggak 24, ini kayaknya penjumlahannya agak salah ya. 24, 48 dan juga 24, 48 dan 72 berarti enggak berapa sih? 24 kali 3 ya. 24 kali 3 72 nggak sih harusnya? Penjumlahan maksimal kita 48. Iya 72. Ini kalkulator Samsung saya mungkin agak sedikit error di sini ya yang saya gunakan. Jadi ya ini penjumlahan maksimal kita harusnya adalah 72. Berarti kita punya 2 derajat kebebasan ya dari penjumlahan 70 kita. Kita harus mengurangi salah satu atau mungkin penjumlahan ini. Kalau kita kurangin satu penjumlahan sini, nantinya salah satu dari tiga angka di sini harus berkurang satu lagi untuk nilainya ya. Kita bisa aja misalkan 23 tambah 24 tambah 23 untuk tiga angka di sini, itu berjumlah 20. Atau kita bisa aja mengurangi 2, salah satu dari tiga petak ini, sehingga bisa aja ada 22 tambah 24 tambah 24. Oke. Dan dari segi minimumnya pun juga sama harusnya ya. 1 tambah 2 tambah 3, ini 6 tambah 6 tambah 6, itu harusnya 18, dan kita punya 2 derajat kebebasan. Tapi dari segi minimumnya berarti kita harus meningkatkan salah satu dari penjumlahan ini menjadi 2 berarti ya, untuk nilainya. Kita bisa aja tadi dengan 7 tambah 7 tambah 6, atau 6 tambah 6 tambah 8 berarti, untuk 3 angka di sini. Oke. Um, tapi menariknya itu, harusnya angka di sini itu cukup terbatas nggak sih? Iya, intinya adalah salah satu dari diagonal ini ya. Oke, oke. Kayak saya tahu angka di sini akan selalu menjadi angka 5 sih kayaknya nanti. Harusnya ya, ini akan selalu menjadi angka 5 di sini. Oke, tapi kita coba buktikan di sini. Salah satu dari penjumlahan ini nantinya akan berjumlah 20. Kita misalkan aja ini merupakan penjumlahan 20 kita, dan ini adalah penjumlahan 70 kita. Nggak ada masalah kalau itu berkebalikannya juga, itu akan tetap membuat angka di sini akan menjadi angka 5. Tapi ya kita misalkan saja di sini supaya kalian bisa melihat juga untuk bagaimana cara memikirkan logikanya. Salah satu dari penjumlahan ini harus berjumlah 20 tadi kan. Dan minimal banget harus berjumlah 18. Maka kita hanya bisa meningkatkan salah satu dari tiga angka di sini menjadi 2 lebih besar dari nilai kita sekarang dari minimalnya. Kita tahu minimal sini berjumlah 6, sini berjumlah 6, dan ini berjumlah 6. Kan kalau misalkan kita meningkatkan salah satu dari tiga penjumlahan ini, itu menjadi 3 lebih besar, misalkan 9, kita punya 9 tambah 6 tambah 6 itu berjumlah lebih dari 20. Ya kan? 12, 21, dan itu nggak mungkin. Jadi kita hanya bisa mendapatkan salah satu dari penjumlahan ini maksimal jumlahnya adalah 8 ya, tiga angka di sini. Tiga angka di sini bisa aja berjumlah 6 sampai 8 berarti. Nggak bisa berjumlah 9 atau lebih, atau akan membuat kumpulan angka di sini berjumlah lebih dari 20. Karena kita hanya bisa mendapatkan maksimal 8, maka yang penjumlahan 20 ini, dia hanya bisa dipilih dari 1 sampai 5 saja. Karena kalau misalkan ada angka 6, dari tiga kumpulan angka tersebut yang harus berbeda dalam box ini, minimal 1 tambah 2 tambah 6 itu berjumlah lebih dari 8 untuk tiga angka di sini untuk penjumlahannya. Itu nggak mungkin. Sama aja kalau 7, 8, 9 ya, bahkan lebih parah itu untuk penjumlahannya. Maka yang penjumlahan 20 itu hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 4, 5 saja. Di sini pun juga sama dari segi maksimumnya. Kita melihatnya dari 7, 8, 9, maksimal kita berjumlah 72, dan kita hanya bisa mengurangi untuk penjumlahan tersebut kurang dari 2 dari penjumlahan maksimal kita. 7, 8, 9 sini, dan kalau salah satu dari penjumlahan ini berjumlah 21, maka kita punya 21 tambah 24 tambah 24 itu mencapai 69 kan ya. Nggak bakal pernah bisa mencapai penjumlahan 70 kita. Maka kita hanya bisa menurunkan ini menjadi penjumlahannya 22 ya, 22, 23, atau 24 untuk tiga kemungkinan ini penjumlahannya. Dan 22 itu nggak bakal pernah bisa ada angka 1, 2, 3, 4, atau bakal terlalu sedikit. 4 tambah 8 tambah 9 saja hanya bisa mencapai 21. Maka yang penjumlahan dari 70 kita akan selalu dipilih dari 5 sampai 9. Karena salah satu dari diagonal ini harus 1 sampai 5, salah satu diagonal ini harus 5 sampai 9 nantinya, maka angka di sini akan selalu menjadi angka 5 untuk memenuhi seluruh kemungkinan tersebut. Nice, luar biasa sekali untuk ide dari puzzle ini ya, benar-benar foggy crossing banget di sini, tumpang tindih pada petak di tengah-tengah sini untuk mendapatkan logikanya. Dan bahkan dengan adanya angka 5 di sini harusnya membuat
itu menjadi sangat minimal banget ya. Salah satu dari diagonal ini nantinya akan menjumlahkan minimal 1 tambah 2 tambah 5 itu berjumlah 8, maka saya harus berjumlah minimal 6 tambah 6 agar dia berjumlah 20. Dan yang satu lagi yang harus kebalikannya. Harus 789 di dua petak ini, tiga petak ini, dan tiga petak ini, dan ini adalah 589 agar berjumlah 24 tambah 24 ditambah 22 dan itu penjumlahannya 70. Cuman kita masih belum tahu yang mana yang merupakan maksimal dan mana yang merupakan maksimum minimum. Nice, luar biasa sekali. Berarti ini harus selalu 1289 kan ya pada diagonal. Kita nggak tahu apakah ini yang 12 atau ini yang 12 atau kebalikannya. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Mungkin kita coba lihat dulu dari interaksinya pada titik-titik di sini kali ya. Kita punya angka yang tersisa adalah 4, 6, 7, dan 3 yang belum muncul ya. Dan rasio sini lumayan menarik sih. Pilihan dari rasio itu adalah 12, 24, 48, atau 36. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin untuk memiliki rasio 1 banding 2 dengan angkanya 1 sampai 9. Maka angka 7, 5, dan 9 itu nggak bakal pernah bisa dirasio. Ini nggak mungkin 7 lagi. Dan kalau ini 3, dia hanya bisa terhubung dengan angka 6, nggak mungkin. Sama juga dengan 6 di sini, dia hanya bisa terhubung dengan angka 3. Maka angka di sini hanya bisa angka 4 sekarang. Oke, nice. Dan 5 itu nggak mungkin terhubung dengan 3 dan 7, dan nggak mungkin 4 lagi sekarang, makanya bisa 6 sekarang. Nice. Langsung lancar banget ya untuk pengerjaan dari puzzle ini. 4 di sini hanya bisa terhubung dengan 2 atau 8 ya. Salah satu diagonal ini nantinya bakal 1, 2 atau 8, 9 ya. Maka kalau 1, 2 ini harus 2, ini harus 1. Kalau 8, 9 ini harus 8, ini harus 9. Jadi ini nggak mungkin 2 atau 8 lagi. Oke, di sini sudah dapat lumayan banyak informasi. Coba kita lihat di sini mungkin dia nggak mungkin yang dari 36 rasionya, maka dia harus 1, 2, 2, 4, atau 4, 8. Biasanya dari rasio itu kita bisa melihat grupnya antara dia 36 atau dia dari grup 1, 2, 4, 8. Dan ini nggak mungkin satu lah ya. Satu itu hanya bisa terhubung dengan angka 2 saja, maka ini bakal double 2 nantinya, dan itu kan nggak mungkin. Ada selisih 1. Nggak mungkin satu lagi. 2 kayak masih oke ya. Cuman untuk selisih 1 itu dia pasti bakal selalu ada satu ganjil, satu genap sih. Untuk memiliki selisih 1 ya. Dia nggak mungkin dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap, karena itu nggak bakal pernah bisa menghasilkan angka dengan selisih 1. Karena kita tahu ini genap, maka ini harus ganjil. 13579 ini juga sama, 13579. Tapi menariknya nggak terlalu membantu di sini ya. 13579. Kalau misalkan, oh wow. Bahkan ini kita langsung bisa dapatkan. Ini kalau menurut saya adalah logika yang sangat brilian banget. Ini nggak mungkin 2 atau 8 nggak sih? Karena dengan adanya 2 di sini, dia hanya bisa terhubung dengan 1 atau 3 di sini. Kalau ini 2, ini harus 1 dan 3. Dan ini akan menjadi 1, 2, 3 triple. Padahal kita tahu nantinya antara diagonal ini akan berisi angka 1, 2, 3 semua. Dan 1, 2, 3 sekarang nggak mungkin sini lagi. Atau diagonal ini nantinya akan berisi angka 1, 2, 3. Dan itu nggak mungkin 1, 2, 3 lagi di sini karena sudah diambil di kolomnya pada 3 angka di sini. Dan itu nggak mungkin. Sama juga logikanya kebalikannya ya. Kalau ini adalah angka 8, dia hanya bisa 7, 8, 9. Dan itu akan mengeliminasi diagonal ini dari 7, 8, 9 atau diagonal ini dari 7, 8, 9. Padahal kita tahu salah satu dari diagonal ini nantinya harus berisi angka tersebut. Jadi ini nggak mungkin 2 atau 8 lagi, sehingga menjadi angka 4 sekarang. Wow. Dan 4 sekarang hanya bisa terhubung dengan 2 atau 8. Dan harusnya nggak mungkin 8 lah ya di sini. Kalau 8 itu hanya bisa terhubung dengan angka 4 saja pada rasio. Makanya bakal double 4. Maka harus 2 di sini. Dan ini nggak mungkin terhubung dengan angka 4, maka hanya bisa 1 sekarang. Kalau menurut saya ini interaksinya benar-benar sangat luar biasa banget sih. Dan 4 di sini hanya bisa terhubung dengan 3 atau 5 saja. Nice. Oke. Berarti angka yang tersisa adalah 6, 7, 8, 9 ya. Sayangnya masih cukup banyak ini untuk memiliki selisih 1 untuk kemungkinannya. Lalu, gimana lagi untuk lanjutannya di sini? 6, 7, 8, 9 ya, 3, 7. Menariknya informasinya di sini nggak cukup banyak ya yang kita bisa dapatkan. 2, 1. Iya juga ya. Gini gimana caranya kita bisa melanjutkan puzzle-nya?
Karena informasinya benar-benar sangat minimum banget ya yang bisa kita dapatkan di sini. 37. Ada nggak sih untuk interaksinya ya? Di baris ini kita masih butuh angka 3789 yang belum muncul. Itu membantu nggak? Hmm. Kayaknya enggak sih ya. Hah, 3789. Hmm. Seenggaknya kita bisa melakukan eliminasi bahwa, iya, oke, 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 oke. Ya, ini bukan 8 dan 9 lah ya. 9-nya bakal ada di atas dan itu akan membantu kita melakukan eliminasi lebih lanjut. Oke. Kita tahu salah satu dari diagonal ini nantinya dia bakal ada 1 2 di sini dan ini menjadi 89 atau kebalikannya ini adalah 89 dan ini adalah 1 2. Jadi ini nggak mungkin 89 lagi ya. Kalau ini adalah 8 dan 9, kita mengeliminasi diagonal ini menjadi 8 dan 9 dan diagonal ini dari 8 dan 9 juga karena 8 dan 9 sudah diambil pada barisnya mengeliminasi dari dua petak ini. Itu nggak mungkin. Jadi ini bukan 89 lagi, sehingga 9 nggak mungkin di sini, karena 9 yang bisa terhubung dengan angka 8, 9 hanya bisa di atas, dan itu membantu melakukan eliminasi lebih lanjut pada box ini. Buat menjadi 1, ini bukan 9 lagi, dan kita tahu 1 harus berseberangan dengan angka 2, dan ini harus 8 dan 9, dan kita tahu bagaimana urutannya sekarang. Wow. Maka harusnya kita tahu yang mana yang minimum, yang mana yang maksimum ya. Ini harus yang minimum kita berjumlah 20, 1, 2, 3, dan ini adalah yang maksimum kita berjumlah 789. Luar biasa sekali puzzle ini. Saya benar-benar sejauh ini benar-benar enjoy banget sih untuk bermain puzzle ya. Seru banget. Dan ini bukan 8 lagi, 8 harus di bawah dan sekarang hanya bisa terhubung dengan angka 7 berarti ini menjadi 6 dan 9. Saya nggak membantu menyelesaikan 3 dan 7 kita di sini ya. Oke, cuman kita lihat yang lain dulu. Lalu mungkin kita lihat di crop di sini lah ya. Di sini nggak mungkin berisi angka 28, maka dia nggak mungkin 1, 2, 24, 48, maka dia hanya bisa 3 dan 6. Dan itu membantu menyelesaikan 3 pada kolomnya, nggak mungkin sini lagi. Dia melihat ke samping juga, menyelesaikan 3, 5 kita. Oke. Jadi nggak mungkin 7 lagi, kita harusnya bisa pencil mark semua baris ini ya. Ini adalah 4, 4, 2, dan 7 yang belum muncul. Di sini ada 1, 5, dan 6 yang belum muncul. Oke. Jadi mungkin dia nggak mungkin 36, maka pilihan dari 1, 2, 24, atau 48, tapi nggak boleh ada angka 4 ya. Maka nggak mungkin 24 atau 48, dan hanya bisa 1 dan 2. Oke. Mungkin kita coba lakukan eliminasi juga sedikit-sedikit. Ini bukan 3 lagi, ini bukan 2, ini bukan 1. Oh, dan ada 1, 2 pair ya. Ini menarik nggak 1, 2 pairnya? Hmm, mungkin belum sih ya 1, 2 pair di sini. Ini membantu menyelesaikan angka 1, 2 di box ini sih. Dia nggak mungkin ada di baris ini lagi, maka dia nantinya bakal ada di 4 petak ini ya. Cuman masih terlalu banyak kayaknya untuk kita mencoba benchmarking di situ. Oke. 9 mungkin 9 nggak mungkin di sini lagi, maka di dua petak ini di boxnya dia mengeliminasi 9 pada petak ini. Oke. 389 ya. Tapi balik lagi sih ya di sini. Kita punya informasi yang sangat minim kembali untuk membuka cahaya-cahaya yang menariknya ya. Gimana cara kita bisa mendapatkan lebih lanjut berarti? 789. Um, hmm. Ya, karena kita bisa aja nge-pencil mark suruh kedua kolom ini ya. Cuman kayaknya nggak semembantu itu nggak sih untuk kita pencil mark. Karena dari segi sampingnya pun nggak banyak sudoku yang membantu kita menyelesaikan angka-angka tersebut. Oh, oke. Um, 1, 2 ya. 3, 4, 5. Ini agak sedikit tricky ya. Tapi ya intinya adalah di mana angka 789 pada kolom ini kan ya. Kita harus menempatkan angka 789. Berarti ada 3 petak yang akan berisi 789. Dia nggak mungkin sini lagi sekarang karena bukan angka 789 dan sudah ada 789 di box ini ya. Maka nggak mungkin ada 2 petak ini lagi. Maka tersisa 3 petak saja yang harus berisi 789 di sini. Jadi seperti itu kali ya harus memikirkannya. Bagaimana di setiap, ya kayak misalkan di baris ini.
Di mana angka 789? Hmm, dia masih ada tersisa beberapa tempat sih ya. Cuman petak ini memang harus bersih 789 karena di baris ini 789-nya nggak mungkin ada di boxin lagi, sudah ada 789, berarti nggak mungkin dua petak ini bukan angka 789, dan dia nggak mungkin dua-duanya ada di sini ya. Kalau ini bukan angka 789, maka angka di sini, angka di sini, angka di sini adalah 789 untuk mendapatkan tiga angka, tiga petak, dan kita punya terlalu banyak angka 789 di box ini. Maka ini pasti adalah 789. Dan ini bukan 9 lagi. Berarti salah satu petak ini harus 789 lah ya. Sudah ada 1, 2, 3, dan salah satunya di baris ini nanti bakal ada di sini. Hingga ada 1, 2, 3, dan ya sudah ada 2 di sini berarti. 2 tambah 1 itu sudah mengambil kuota angka 789 di box ini. Berarti ini adalah 456 kita. Oke. Hmm. Jadi kita harus melihat seperti itu ya, di mana angka rendah, angka tinggi itu muncul pada setiap baris kolom mungkin di sini ya. Hmm. Tapi nggak banyak juga sih masalahnya ya. Nggak banyak untuk informasi yang lebih lanjut di sini. Lalu di mana dong untuk kita bisa dapat lebih lanjut? 1, 2, 3, 6. Iya di sini pun juga nggak ada negative constraint masalahnya untuk Rocky di sini ya. Jadi kita benar-benar nggak ada titik-titik yang bisa didapatkan lebih lanjut gitu masalahnya. 9, ya 9 nggak mungkin di sini sekarang. Jadi ini adalah 7 atau 8 kan ya. 7, 8 pair di baris ini. Oh itu membantu sih ya. 7, 8 pair di baris ini membuat di box ini nggak mungkin ada 7 dan 8 lagi. Karena sudah diambil pada dua petak ini di barisnya. Jadi nggak mungkin ada di box ini lagi di tiga petak ini. Maka dia harus ada di dua petak ini. Ya jadi ada Sudoku juga ya yang sebenarnya interaksi yang cukup menarik banget pada Sudoku ini. 4, 5, dan 9 yang tersisa di box ini. Kalau sudah 1, 2, 3, 6, 7, 8. Dan ini bukan 9 lagi. Oh, dan ini naked single ya. Menarik ya. Dia nggak mungkin 4 dan 5 sehingga menjadi 9. Dan karena ada 7, 8 pair menganalisis petaknya dari 7 atau 8. Oke. Wow. Jadi sekarang kita punya posisi seperti ini. Kita coba percoba kolom ini. Ada 6, 7, 8 yang belum muncul. Oh, dan 4, 5 pair di sini membuat ini menjadi angka 6 sekarang. Wow. Dan memang itu harus intended solve-nya lah ya, karena sudah ada titik di sini yang membantu kita mendapatkan angka lebih lanjut. Wow, oke. Dan ini harus 7 sekarang untuk terhubung dengan angka 6. 7 membuat menjadi 8, ini bukan 8 lagi. Dan ada banyak titik yang membantu kita sekarang. 7 nggak mungkin sini lagi sekarang. Lalu ini nggak mungkin 6. Coba kita perlahan-lahan dulu untuk menyelesaikan sudokunya. Ini harus 6 dan 9 bisa kita selesaikan dengan sudoku. Ini bukan 9 lagi. Oke. 6, 4, 5 ya. 7, 8, 9. Coba kita benchmark dulu baris ini. Kita tersisa angka 1, 2, 3 yang belum muncul ya. Dan sudah pasti ada angka 1 di baris ini di sini. Tapi di sini nggak mungkin terhubung dengan 9 terhubung dengan angka 8 itu nggak mungkin lagi. Maka harus 7 dan 7 hanya bisa terhubung dengan 6 atau 8 tapi nggak mungkin 8. 6 di sini 6 hanya bisa terhubung dengan angka 3 untuk rasio. 7 membuat menjadi 9. 3, 6 selesai. 3 membuat menjadi 1. Menyelesaikan boxnya. 2, 3 selesai. Oke, ini bukan 3 lagi. Maka di box ini tersisa angka 4 dan 5 ya belum muncul. Oke. 7 menyelesaikan 7, 8. Ini menjadi 9. Coba kita lihat ke bawah dulu kali ya. Kita melakukan eliminasi. Ini bukan 9. Ini bukan 3 atau 8 ya. Sehingga menjadi 9 sekarang. Dan 9 hanya bisa terhubung dengan angka 8. Sehingga membuat menjadi 3. Lalu 7 membuat ini bukan 7 lagi. Dan ini bukan 6 sekarang. Ini juga bukan 3. Oke. Perlahan-lahan kita bisa dapat lumayan banyak progres. 7, 8 ya. 7, 8, 9. 9 berarti menjadi 8. Dan di kolom ini berarti kita tersisa angka 1 dan 6 ya. Tapi 8 harusnya menyelesaikan boxnya juga. 8, 7, 9. 7 lihat ke atas. Oke, dan ini 1 atau 6. Dia hanya bisa terhubung dengan 2, 1, 2, atau 6, 3. Tapi nggak mungkin 2 lagi. Maka harus 3, 6. 1 di sini. Dan tersisa angka 2, 4, 5. Nice. Ini nggak mungkin 2 lagi. Kolomnya butuh 4 dan 5. Berarti di box ini ada angka 8 udah muncul ya. 8 hanya bisa di sini.
Oh, 1 menyelesaikan 1, 2 juga. Dan 4, 5 di sini kayaknya harus dilihat dari bawah sini ya nanti. Di mana lagi? 3, 6 nggak mungkin sini lagi. Ini nggak mungkin 7, ini nggak mungkin 8. Jangan salah ngebuang masuk marking nih. Ini nggak mungkin 1 lagi. 3 nggak mungkin di sini. Terus gimana lagi lanjutannya? 9 mungkin? 7, 8, 9 lumayan menarik lah ya di box ini. Di mana angka 9? 9 sekarang oleh Sudoku di box ini. Dia hanya bisa satu tempat. Harusnya 9 yang terakhir bisa ditempatkan nggak sih? 9 di box ini ya. Yang terakhir hanya bisa di sini. Nice. Oke. 8 mungkin? Atau 7 ya? 8 di box ini dia hanya bisa di 2 tempat. Sayangnya masih belum bisa diselesaikan. 7 di box ini 3 tempat ya. Itu masih belum terlalu menarik juga. 1, 2, 3, 6. Kolom ini kita masih butuh angka 1, 4, 5. Kita benchmarking aja lah ya. 1, 4, 5 dan satunya pasti bakal ada di bawah sini. Di sini 4, 5, 3 ya. Kita masih belum menempatkan angka 3, 4, 5, dan 2. Ya belum terlalu membantu juga ya di situ. Ada banyak banget sih ini tempat-tempat untuk melatih kita dalam Sudoku kayaknya di sini deh. Oh tapi 3 nggak mungkin sini lagi ya. Ini mati scanning banget. 3 di box ini sekarang hanya bisa di sini. Berarti ketiga bisa ditempatkan di box ini ya. 3 bisa di sini sekarang. Dan ya ini saya tinggal Sudoku juga sih ya. Karena nggak ada titik lagi yang membantu kita di sini. Tapi ya kolom ini kita masih butuh 2, 4, 5. Dan pasti bakal ada angka 2 di sini. Lalu 3 ya. 6 cukup menarik gak sih? Karena 6 di box ini ya. 6 di box ini nggak mungkin di sini lagi oleh Sudoku. Makanya bisa di sini sekarang. Nice. 6, 8 selesai. 6, 8, 7, 6 selesai. Berarti kita coba benchmark aja. 4, 5, dan 7 di box ini ya. 7 di box ini. Dan 4, 5 yang tersisa. Oke, 7 mat ke atas. Sehingga 7 hanya bisa di sini di boxnya. 1, 5, 1, 2, 4. 6 berarti di box ini hanya bisa di sini. Ini bukan 6 lagi. Ini ada ini mungkin ada sesuatu yang nantinya coloring gitu nggak sih? Coloring dari 4 atau 5. Tapi nggak, kayaknya simpel aja ya. Dimana angka 4 pada kolom ini. Angka 4 dia hanya bisa di atas sekarang. Dan angka 5 juga sama, dia hanya bisa di sini di kolomnya. Oke, dan itu harusnya membantu banget sih. 4, 5 selesai. 4, 5, ini menjadi 5. Ini menyelesaikan 4, 5 di bawah ya. 4, 5 selesai. 4, 2 selesai. 5, 1, 1, 2. 1 di sini di boxnya. Dan 5 menyelesaikan 4 kita. 4, 5 selesai. 2 di box ini ada 5. Dan yang terakhir adalah 2, 4. Oh di atas masih belum. 1 dan 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Foggy Crossing. Start yang sangat unik banget. Kita harus melakukan persamaan di awal dan mendapatkan angka di sini untuk cahaya pertama kita. Dan tapi tadi yang saya sangat suka banget ya, deduksi pada box ini sih, pada crop key ini ya. Dia nggak mungkin 1, 2, 3 atau 7, 8, 9 karena mengeliminasi diagonalnya untuk 1, 2, 3 dan 7, 8, 9. Puzzle kalau menurut saya benar-benar sangat seru banget dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.